الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kepada Allah atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Karunia iman, karunia Islam, karunia umur. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan karunia yang telah Allah peruntukkan untuk kita bersama dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam dikirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mudah-mudahan kita semua di bulan yang mulia ini banyak berselawat kepada beliau. Nabi yang mudah-mudahan kita dapat mencontoh bagaimana amalan beliau di bulan Ramadan yang mulia. Nabi yang mudah-mudahan kita semua insyaallah bersua dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh protokol tadi, judul yang akan kami sampaikan sebagaimana yang sudah disusun oleh pengurus, yaitu kiat sukses menyambut dan melalui bulan suci Ramadan. Judul ini dan isinya Bapak Ibu bukan untuk Bapak Ibu semata, tetapi untuk saya juga yang menyampaikan. Karena kita sama-sama semua ingin menyambut bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan dengan sukses yang kacamatanya adalah ibadah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, pertama Bapak Ibu tadi disampaikan, mari kita ucapkan bersama marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Bila disebut marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, maka yang ada di dalam hati kita, benak kita, seharusnya yang menyambut itu adalah hati. Karena marhaban itu Bapak Ibu artinya adalah luas. Yang diinginkan luasnya hati menyambut bulan Ramadan. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, yang senang kita sambut ini kan yang berwujud, orang kita sambut, bupati kita sambut, gubernur kita sambut. Tetapi bulan Ramadan ini tidak berwujud, dan kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Jadi menyambut bulan Ramadan dengan bahagia, dengan baik, itu adalah tugas daripada hati kita ini. Setelah itu bukti Bapak Ibu, hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa orang yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Bahagia Bapak Ibu.
Bahagia ini harus ada bukti. Walaupun buktinya dengan hal yang kita anggap atau sebagian orang menganggap hal yang remeh-temeh. Dulu orang jantung kita sudah sukses menanamkan bagaimana bahagia di bulan Ramadan. Dan pernah menghayal masuk bulan Ramadan, menghayal. Tidak pernah masak pola setiap hari di bulan Ramadan, masak pola. Rumah tidak pernah dibersih-bersih. Masuk bulan Ramadan, khusus ketika masuk bulan Ramadan, rumah dibersih-bersih, rumput diarit dan seterusnya menunjukkan bahagia masuk bulan Ramadan. Quran yang tidak pernah dibaca dilap-lap di gunung, siap-siap untuk dibaca. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita mengerti ternyata orang tua kita bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, selain bahagia dengan yang seperti itu, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana bahagia masuk dengan bulan Ramadan itu dengan betul. Kita belum tahan puasa, lupa sholat, lupa sholat, kasih duit sehari 1.000. Walaupun itu 1.000, tapi melatih bahagia sampai dewasa, sampai tua. Bulan Ramadan itu bulan bahagia. Di akhir bulan Ramadan, baju baru, setahun tidak pernah diberikan baju baru, celana sekolah sobek, ada baju mantor dijahit. Bahagia. Di akhir bulan Ramadan, di hari raya dikasih THR. Bahagia. Ini bentuk-bentuk sepertinya remeh, tapi itulah penanaman bahagia secara jasad, secara nampak oleh kita bagaimana kita bahagia dengan bulan Ramadan. Itu secara jasad. Kalau secara hati, Bapak Ibu, kita tengok di masjid ada usaha, bah kita berdoa, tidak pernah sembahyang, di sembahyang malam-malam terawih terus, tidak pernah bolong. Ini adalah bagaimana cara kita supaya kita sukses menyambut bulan Ramadan dan bagaimana kita bisa melalui bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak-banyak doa gitu, Bapak Ibu. Banyak-banyak doa minta sama Allah yang gerakkan hati untuk beribadah Allah, yang punya jiwa kita Allah, yang punya jasad kita Allah. Awal bulan Ramadan, selepas sholat tarawih di malam pertama, atau tadi sebelum sholat tarawih pada sholat maghrib, habis sholat maghrib, Bapak Ibu, habis sholat maghrib mandi. Ini sunnah. Sehabis mandi, kemudian kita membaca Al-Quran atau sholat sunnah hajat 2 rakaat. Hajatnya apa? Ya Allah, pakai jasad aku, pakai rohani aku untuk baik. Kita sama Allah. Tidak bisa kita nak pandai, nak baik, nak kuat. Allah yang kasih aja. Minta Allah. Karenanya Umar bin Khattab ini Bapak Ibu minta ilmu di awal bulan Ramadan. 1, tidak malas, 2, tidak bosan. Kalau tidak malas datang, tidak bosan, lah 7 hari nggak maju bosan. 1, tidak malas beribadah, 2, kita tidak bosan. Ya Allah, ya Tuhanku yang menguasai diriku, ya Allah, aku mohon di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan buat jiwa jasadku malas, jangan buat jiwa dan jasadku bosan untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Tolong aku, mohon
tolong aku, minta ke Allah. Tidak bisa minta kita ke orang lain, tidak bisa minta ke diri sendiri, kita hanya bisa minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terakhir, Bapak Ibu, memang durasinya 10 sampai 15 menit. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan, cara kita bahagia melalui bulan Ramadan dengan baik ini apa? Secara orang yang beriman level bawah. Pikir, bulan Ramadan amalan dilipat gandakan, baca Quran dilipat gandakan amalan, pintu surga Utilat abwabul jinnah wa ghuliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Jadi musuh kita bukan setan lagi, nafsu yang ada dalam dulu banyak orang setan dibelenggu, jin dibelenggu, tapi masih tidak puas, masih tidak lupa, masih dan lain sebagainya. Itu dia berperang lagi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini sendiri. Maka kita berperang dengan hawa nafsu. Mohon tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin bahwasanya bulan suci Ramadan ini bulan ladang amal, mendulang pahala. Jangan kita sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita akan kembali. Sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam beramal. Paling tidak Bapak Ibu, kalau dulu waktu itu misalkan bulan Ramadan ini amalnya jangan banyak-banyak baca buku tafsir, jangan banyak-banyak baca buku hadis. Bulan Ramadan ini amalan kamu khusus baca Quran. Yang lain boleh baca, tapi Ramadan ini adalah syahrul Quran. Baca Quran, khatam sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Kalau baca yang lain boleh, tapi fokus kita mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bila tidak mampu, Bapak Ibu, paling tidak kita khatam Al-Quran ini 1 kali dalam bulan Ramadan. Ditutup misalnya dengan mengambil Quran itu, Pak ya. Selesai ini hari ke-10 kita khatamnya pertama umpamanya. Maka kalau bisa khatamnya malam, habis tarawih selesai, tidur, sebelum sholat subuh, sebelum sahur, kita bangun lebih awal. Biasanya kita bangun agak lambat, ini bangun lebih awal. Kita sholat, kemudian kita khatam Al-Quran, kita khatam di sepertiga malam terakhir, di waktu mustajab, di mana orang yang khatam Quran itu doanya mustajab. Ketika itu angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampun untuk kita, ampun untuk keluarga kita, sanak saudara kita, orang muslimin dan muslimat, seterusnya terserah mau minta apa saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, jadi Bapak Ibu, menyambut bulan Ramadan, melalui bulan Ramadan dengan bahagia, dengan sukses, kita kembalikan pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Nabi kita ke jalan yang baik. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga menghidupkan kebahagiaan bulan Ramadan di dalam batin atau secara batinnya, dan menghidupkan bulan Ramadan secara zahirnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa melalui bulan Ramadan ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di akhir bulan Ramadan ini dapat gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa,
dan bisa berkumpul dengan orang tua kita, anak kita, cucu kita dalam keadaan fitrah kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.